Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Saya berharap anak-anak saat ini dalam keadaan sehat. Dan anak-anak saat ini sedang belajar Al-Quran dan hadis. Ya, walaupun keadaan kita sekarang yang hanya menggunakan metode daring, akan tetapi anak-anak tetap semangat ya dalam belajar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak, marilah kita belajar Al-Quran dan hadis. Anak-anak, apa arti dari Al-Quran dan hadis? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman umat Islam atau sebagai petunjuk bagi kita semua yang ada di dunia ini. Jadi Al-Quran ini wajib kita untuk mempelajarinya. Dan hadis artinya perkataan, perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kedua ini merupakan sumber hukum Islam. Jadi anak-anak wajib untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Hukumnya fardu ain. Anak-anak, bila kita tidak belajar Al-Quran dan hadis, maka kita akan mendapat dosa dan kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum mata'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Anak-anak sekalian, jadi itulah penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Anak-anak, setelah kita memahami Al-Quran dan hadis, kita langsung ke materi pokok, yaitu anak-anak belajar surah Al-Alaq. Ada yang sudah tahu Quran surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sampai seterusnya sampai ke 19 ayat. Nah, surah Al-Alaq ini pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Di dalamnya ada surah Al-Alaq ini yang kita akan bahas saat ini. Namun surah Al-Alaq diturunkan pertama kali di dalam Al-Quran baru sampai dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi hikmah yang terkandung dalam surah Al-Alaq ini, yaitu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku. Ya, anak-anak, kita diperintahkan di sini untuk membaca. Maka anak-anak semangat ya dalam membaca. Yang terutama membaca
Al-Quran. Ya, selanjutnya Quran Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, diturunkan di kota Mekah. Kenapa surah ini diturunkan di kota Mekah? Karena pertama kali dalam Al-Quran waktu Nabi Muhammad masih di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Anak-anak sekalian, yang kedua, marilah anak-anak membaca surah Al-Alaq. Namun sebelum membaca, saya akan melanjutkan lagi mengenai surah Al-Alaq, yang artinya segumpal darah, diambil dari ayat kedua, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, diambil dari ayat kedua. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mencoba membaca surah Al-Alaq. Dan tugas kalian yaitu menghafalnya di rumah. Dan saya akan memandu kalian dalam membaca surah Al-Alaq. Dan anak-anak ikuti ya di video ini pembacaan huruf sesuai tajwid Quran surah Al-Alaq. Kita belajar dari ayat 1 sampai ayat 5 dulu ya. Jangan dulu sampai 19. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itulah tadi Quran surah Al-Alaq, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, sekian dulu dari penjelasan Pak Guru pada hari ini. Saya mohon maaf ya, belum bisa bertatap muka karena kita sekarang dalam keadaan darurat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.